الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Sayyidi Haji Ilyas LC SHI, yang mana beliau akan menyampaikan tausiah atau kuliah subuh pada hari yang ke-14 ini. Yang kami hormati Bapak Haji Rusman Ali selaku ketua kita beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat dan cepat mendapatkan keturunan yang saleh-saleh. Insyaallah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan makin istiqomah kita menjalankan perintah Allah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengikuti tausiah atau kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sayyidi Haji Ilyas LC SHI. Dengan ini kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga di bulan ini kita menjadi umat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjalankan puasa Ramadan sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mengantarkan kita kepada fitrah taqwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Al-Zakirin, wabil khusus Ayahanda Haji Rusman Ali beserta para imam, para staf masjid, para jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah sebuah sarana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, sebagai cara menekar diri untuk lebih dekat kepada Rabbi dan untuk lebih menjadi manusia seutuhnya. Hadirin, kalau berbicara tentang manusia, kita kalau dibilang bukan manusia, maka betul. Tapi apakah kita ini manusia yang sebenarnya? Ingin kita itu keluar daripada bangsa manusia dan menuju kepada manusia yang seutuhnya, yang merupakan khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu, salah satu sarana yang Allah turunkan kepada hambanya yaitu adalah puasa. Di beberapa masjid kami telah mengulas tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan bumi sebagai sarana tempat tinggal manusia. Ketika Rabbi Azza wa Jalla mengatakan, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'
Ya Rabb, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang kelak akan merusak bumi dan saling menumpahkan darah? Betul kan? Yang merusak Dhahar al-fasad fil barri wal bahri biman kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di laut dan di bumi disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah sendiri yang mengatakan, sejauh sebelum manusia diciptakan, baru rencana malaikat sudah memprediksi apakah kau akan telah menciptakan makhluk di muka bumi yang akan merusak dan juga akan saling menumpahkan darah, saling senggol, saling gesek, yang penting puas. Ini sudah diprediksi oleh malaikat. Dan akhirnya dibenarkan oleh Allah setelah manusia itu lahir bekerja di muka bumi ini. Allah benarkan bahwa fasad berbagi wal bahri bima kasabat aydina. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cukuplah kami sebagai makhluk yang mensucikanmu, yang berzikir kepadamu, mensucikan namamu. Enggak perlu kau ciptakan lagi. Maka Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku sebagai Tuhan, aku lebih tahu apa yang tidak kau ketahui. Nah, rahasia ini yang dicari hari ini. Kenapa Allah ciptakan kita? Dah tahu lah. Yang bikin rusak itu manusia. Yang suka saling senggol adalah manusia. Yang saling, yang mau menyakitkan kawan, yang penting dia untung adalah manusia. Tapi Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala pilihkan bumi. Hadirin, di dalam alam semesta ini, kata ahli astronomi termasuk dalam ilmu falak, ada jutaan galaksi. Ada jutaan galaksi. Dalam satu galaksi, termasuk yang kita berada di dalamnya ini, ada jutaan planet. Satu matahari, jutaan planet. Itu satu galaksi. Apalagi galaksi-galaksi yang lain itu. Berarti bumi itu begitu kecil. Dalam satu galaksi saja bumi sangat kecil. Apalagi ada jutaan galaksi di dalam alam semesta ini. Betapa kecilnya dunia ini, bumi yang kita pijak ini. Maka pertanyaannya, kenapa kok Allah pilih bumi, bukan planet yang lain? Ya, nggak jadi masalah. Mungkin planet lain lebih kokoh daripada bumi. Ya, tapi masalahnya apa yang dibutuhkan oleh manusia, unsur yang dibutuhkan oleh tubuh manusia semuanya ada di bumi. Masalahnya di situ, Pak. Kenapa Allah pilih bumi? Karena apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia semuanya ada di bumi. Tidak jadi masalah planet lain lebih kokoh, tidak jadi masalah planet lain lebih indah, lebih kuat. Tapi masalahnya bukan masalah hebat dan kuat dan kokohnya, tapi yang kami perlukan adalah bumi. Yang diperlukan oleh tubuh manusia itu semuanya ada di bumi. Maka pilihlah bumi. Saya analogikan seperti ini. Ikan, anggaplah ikan apa namanya? Ikan yang hidup di segala alam itu. Gabus ya. Di lumpur itu bisa hidup, Pak. Sekarang Bapak kasih pilihan si gabus. Gabus mau hidup di sungai yang berlumpur atau di mall? Dia pilih mana? Padahal mall itu bagus loh. Kita yang sudah main di mall, betul. Kita yang sudah main di mall dengan segala fasilitasnya, dengan keindahan pemandangannya dan sebagainya. Aku kata si gabus, aku tak perlu indah, aku tak perlu bagus, tapi yang kuperlukan aku bisa hidup dan aku bisa nyaman. Ternyata sungai yang begitu kecil dan sederhana walaupun berlumpur. Ya, nah begitulah bumi ini hadirin. Nah, ketika Allah ciptakan Adam dan ibunda Hawa turun ke bumi, enggak Allah hidupkan begitu saja. Allah turunkan dengan segala fasilitasnya. Enggak melonjol langsung lahir ke bumi ini begitu, enggak. Allah kasih fasilitas. Kalau tidak akan ada fasilitas, Pak, walaupun bumi waktu itu tandus, gersang, tanpa berpenghuni, sampai saat ini kita ada keturunan yang hidup. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha
Siapa satu jiwa ini? Adam alaihissalam. Zaujaha, pasangan hidupnya siapa? Istrinya. Oh, terus wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah lahirkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya kita ini ternyata bumi ini adalah alam yang cocok dengan manusia. Kalau tak cocok Pak, kita tak lahir. Ada tsunami, ada gempa, banyak yang mati, yang lahir lebih banyak lagi. Ya, ada pandemi, banyak yang mati. Ternyata yang lahir jauh daripada jumlah yang mati gara-gara pandemi. Subhanallah. Bumi adalah tempat yang cocok bagi manusia. Ketika Allah ciptakan manusia, Adam dan keturunannya di muka bumi ini, tidak Allah turunkan begitu saja. Allah lengkapkan dengan segala fasilitasnya. Ada 3 fasilitas yang Allah turunkan. 1, Allah mengatakan mata alakum wa li'an'amikum, bumi ini dan segala perangkat yang ada di dalamnya. Pak, kenapa? Maaf nih, seperti gas, minyak bumi, nikel. Di zaman Adam kenapa belum muncul? Kenapa? Karena pada zaman itu memang belum diperlukan. Makin bertambahnya manusia, makin berkembangnya kehidupan ini, maka kebutuhan manusia makin tinggi, maka makin keluarlah apa-apa yang Allah siapkan di dalam bumi ini. Maka untuk melengkapi potensi fisik yang berupa alam semesta ini, Allah bekalkan yang kedua, ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita tidak bisa menggali segala potensi yang ada di muka bumi ini. Maka dilahirkanlah ilmu-ilmu seperti astronomi, kemudian ilmu IPA, IPS dan sebagainya untuk kita menggali segala potensi yang ada di muka bumi ini. Jadi 2 aspek, 1 fisik, yang kedua ilmu sebagai alat untuk menggali potensi, yang ketiga budi pekerti. Pak ya, budi pekerti. Tidak cukup Pak hanya fisik saja, tidak cukup hanya ilmu saja, harus ada budi pekerti. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih, supaya tidak terjadi hukum riba, supaya saling menghormati, saling menghargai antara satu makhluk dan makhluk yang lain. Bukan hanya antara sama manusia juga saja, tapi antara manusia dan makhluk pun ada penghargaan di sana. Karena ada budi pekerti. Oleh sebab itu Allah turunkan yang namanya syariat. Ya, syariat. Maka syariat itu sudah ada. Ustaz, berarti syariat itu sudah ada dari zaman Adam? Ada Pak. Syariat itu zaman Adam sudah ada. Maka salah satu ibadah kedua yang Allah turunkan adalah puasa. Jadi puasa itu sudah ada di zaman Adam. Kurban sudah ada. Apalagi sholat sudah ada. Kalau kurban coba kita lihat cerita Qabil dan Habil. Ya, satu mengorbankan tamatnya, satu mengorbankan hasil pertaniannya. Berarti kurban sudah ada. Begitu juga dengan puasa. Konon Nabi Allah Adam alaihissalam puasanya itu pada hari Jumat. Konon dari mengatakan puasanya pada hari Asyura. Bahkan banyak yang mengatakan puasanya 3 hari setiap bulannya. Begitu setelahnya Nabi Allah Nuh dan sebagainya, ketika naik ke atas kapal, selama di kapal dia itu berpuasa. Setelah turun dari kapalnya berpuasa 3 hari setiap bulannya. Jadi puasa itu sudah ada syariat. Begitu juga dalam muamalah, ada syariat yang diturunkan. Syariat yang diturunkan, contoh, dulu Pak kalau pernikahan itu, boleh nggak anak itu lahir kawin dengan bapaknya? Si anak boleh nggak kawin dengan bapaknya? Nggak boleh kan? Tapi kalau ditanya, Hawa itu lahir dari mana? Ibunda Hawa lahirnya dari mana? Dari Adam. Pak, kalau kita cerita, dulu kan banyak yang kita mengatakan kalau Isa itu kan bukan anak Tuhan. Ya, yang diklaim oleh orang-orang Nasrani sebagai anak Tuhan. Kita bilang bukan. Dia bilang tak mungkin orang itu lahir tanpa bapak. Kata mereka, berarti roh yang dititipkan adalah roh Tuhan. Kata mereka. Kita bantah. Kalau kau mengatakan hebat, ada orang lahir tanpa bapak, berarti yang dititipkan roh Tuhan. Bagaimana orang yang lahir tanpa emak? Ditanya siapa? Tuh ibunda Hawa lahirnya ada bapak, ada emak. Karena Allah mengatakan wa khalaqa minha zawjaha. Allah cipta
Dari adat dalam Al-Quran. Nah, kalau ini kau anggap hebat, ada yang lebih hebat dari itu semua. Ada yang lebih hebat daripada Isa yang lahir ada anak tanpa bapak. Ada yang lebih hebat daripada Ibunda Hawa, punya bapak tak punya emak. Siapa dia? Nabi Adam sendiri, lahir tanpa bapak, tanpa emak. Memang kau bilang dia Tuhan. Berarti lebih hebat lagi. Kalau ini saja kau bilang anak Tuhan, yang ada emak tanpa bapak, berarti yang lebih hebat. Nabi Allah Adam, yang lahir tanpa bapak, tanpa emak, berarti dia yang Tuhan. Nah, ternyata bukan begitu. Jadi cara membantah pemikiran-pemikiran mereka. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmatullah. Saya bahas apa tadi? Ini pentingnya, lahirnya dari Adam. Wa khalaqa minha. Aku ciptakan siapa si Hawa itu dari Adam. Kata Allah. Kenapa kau boleh Ustaz? Karena tidak ada perempuan lain. Nah, setelah perkawinan ini hadirin, maka syariat ini dihapus. Nah, ternyata syariat sudah ada dari zaman Adam. Syariatnya memperbolehkan si anak kawin sama bapaknya karena tidak ada perempuan lain. Maka setelah terjadi perkawinan itu, lahirlah putra dan putri. Maka setelah itu haram, diharamkan. Turun syariat haram untuk perkawinan bapak dan anak. Maka untuk anak-anak Adam nggak boleh lagi, anak dan bapaknya kawin nggak boleh lagi. Cukup sekali dua. Nah, timbul masalah baru. Adam punya anak, Pak. Sekarang anak-anak ini mau kawin dengan siapa? Karena Adam tidak punya saudara. Kalau dia punya adik-beradik, maka kawin sepupu sekali gitu. Tapi kan tidak ada, dia harus kawin dengan siapa anak ini? Berarti otomatis harus kawin dengan saudara kandung. Maka syariat waktu itu memperbolehkan kawin dengan bapak sudah dihapus, kawin dengan saudara kandung diperbolehkan. Tapi saudara kandung silang. Ya, jadi setiap Adam melahirkan itu hikmah ilahiah. Lahir laki-laki plus perempuan kembar. Lahir kedua laki-laki plus perempuan kembar. Lahir ketiga laki-laki perempuan kembar. Begitu seterusnya. Nah, cara perkawinannya silang. Kembar ini kawin dengan kembar ini. Yang sekembaran nggak boleh. Nah, setelah ini terjadi, dihapus syariat itu. Saudara kandung walaupun lain kembaran nggak boleh. Karena mereka sudah punya saudara, maka sepupu boleh. Begitu seterusnya. Hadirin, artinya syariat itu sudah ada. Menunjukkan bahwasanya syariat itu adalah keperluan manusia. Kenapa saya sampaikan ini? Artinya puasa bagian daripada syariat, berarti kita perlu puasa. Jadi jangan dianggap orang ini puasa hari ini. Kalau perlu puasa ini kita anggap sebagai hiburan kita. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ibadah level hiburan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita meningkatkan iman kita dan dari satu fase berikutnya sampailah kita ke level ibadah menjadi hiburan. Hadirin, mungkin tema ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di kajian-kajian kita. Maka subuh kali ini saya menyampaikan sedikit tentang beberapa amalan, ya, tentang beberapa amalan mumpung ada di bulan Ramadan, Pak. Jadi mari kita giatkan, kita perkuat. Karena nggak bisa sampaikan semua, Pak, karena keterbatasan waktu. Satu, puasa itu sudah pasti, karena puasa adalah kebutuhan kita. Kita butuh dengan puasa ini, ya. Bukan Allah yang butuh dengan puasa kita perlu dengan puasa ini. Dari berbagai aspek, dari aspek hati, fisik, ya, tubuh ini perlu dipuasakan, dan dari segi medis banyak sekali ilmuwan yang mengatakan bahwasanya manusia itu memerlukan puasa. Yang kedua, sholat malam. Saya belum katakan salat tarawih, Pak. Saya sebut sholat malam dulu, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, ini yang kita perlukan dalam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam hari di bulan suci Ramadan, Allah ampunkan dosa yang lalu. Di sini tidak mengatakan jenis sholat, Pak. Yang penting Bapak sholat malam selain sholat isya dan ba'diyah. Di bulan Ramadan jangan sampai tidak dikerjakan. Yang sekarang populer dengan sebutan tarawih. Ya, kenapa Rasulullah menganjurkan kita sholat malam? Oke, sudah jelas pahalanya sangat banyak sekali. Dari segi ilmiahnya, Pak, ada seorang
dokter mengatakan orang Islam ini berpuasa bikin penyakit. Kenapa bikin penyakit? Satu hari tak makan, tiba-tiba ada maghrib, Allah langsung makan. Pas makannya tak tanggung-tanggung, semua jenis air ada, semua jenis makanan lengkap, dan semuanya ada istilah kita nih Pak. Saya nih Pak Ustaz tak bisa kalau buka tak makan nasi. Ada? Orang dulu mungkin dengan air putih, dengan kurma sendiri. Syariat sholat malam itu yang dulu disebut dengan qiyam Ramadan, karena sebagian orang tak mau sholat tarawih Pak. Dia bilang tak ada tarawih dengan Rasulullah. Nanti kita bahas qiyam Ramadan, terserah kau lah mau bilang itu tarawih atau qiyam Ramadan, kita tidak jadi urusan. Yang penting di setiap malam Ramadan harus sholat selain sholat isya dan ba'diyah. Salah satunya secara medisnya menetralkan apa yang sudah kita makan Pak, karena ada pergerakan di situ. Rukuk itu punya makna tersendiri dalam medis, sujud punya makna dalam medis, i'tidal punya makna dalam medis. Itu akan menetralkan makanan yang akan menjadi sehat. Itu syariatnya Pak, terlepas kita dari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masalah apa namanya tarawih itu kan belakangan disebut tarawih. Dulu zaman